Ya baik, selamat pagi semuanya. Awusu, para samera, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Sangga, jadwal saya adalah bersama-sama kita mengulas tentang Sutta Pitaka. Salah satu nikaya atau salah satu pitaka atau keranjang di dalam kitab suci Tipitaka. Dan kita akan ada pertemuan setidaknya 14 pertemuan untuk kita membahas, kemudian 2 pertemuan adalah untuk exam atau ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Maka dalam semester ini ada 16 pertemuan bersama dengan 2 ujian. Ya. Dan ketika bicara tentang Sutta Pitaka tentu banyak hal yang mesti kita bahas. Dan kita nanti akan membahas beberapa sutta secara langsung supaya bisa terimplementasikan ke dalam yaitu kehidupan kita. Apalagi sebagai seorang biku dan juga sebagai seorang samanera atau babacita. Maka baik kita juga harus memahami setidaknya dalam mata kuliah ini beberapa sutta untuk dibahas lebih mendalam. Itu penting untuk kita pahami. Dan tentunya juga dalam pelajaran sutta ini kita juga harus memahami apa itu Sutta Pitaka, dan ketika kita memahami Sutta Pitaka kita pun juga mesti memahami apa itu Tipitaka. Kenapa? Karena memang Sutta Pitaka merupakan bagian dari Tipitaka. Maka kita harus memahami baik yaitu Sutta Pitaka secara khusus, tapi juga kita secara paling tidak secara yaitu singkat apa itu Tipitaka. Ini yang juga baik untuk kita pahami. Dan berkenaan dengan Tipitaka kita pun juga mesti memahami sejarah mengapa Tipitaka ini muncul. Ya tentu mungkin di mata kuliah lain mungkin ada juga, tetapi ini juga tidak bisa kita lepaskan atau tidak bisa kita pisahkan. Berkenaan dengan Tipitaka mesti juga kita memahami sejarah bagaimana Tipitaka itu muncul. Dan pertama yang tentu kita sudah paham bahwa ajaran Sang Buddha ini diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun. Sejak beliau Sang Buddha ini atau katakan Petapa Gautama mencapai pencerahan atau mencapai kebudayaan hingga beliau meninggal dunia atau parinibbana. Nah, beliau ini mengajarkan ajaran beliau kepada para siswa, baik para biku, bikuni, upasaka maupun upasika. Jadi 45 tahun Sang Buddha mengajar Dhamma. Ini merupakan yaitu waktu yang tidak sedikit, karena kalau kita bandingkan dengan para guru agama lain, ya kita bisa melihat mereka tidak mengajarkan ajaran mereka sepanjang selama seperti Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan selama 45 tahun. Nah, sehingga berbicara tentang kitab yang dijadikan sebagai referensi atau sebagai panduan kita mempelajari ajaran Buddha itu juga tidak sedikit, yang sekarang secara umum itu dikenal sebagai Tipitaka. Nah, selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Beliau mengajarkan Dhamma kepada para siswa beliau yang datang dari berbagai strata, ya, kemudian juga mengajarkan Dhamma di berbagai tempat yang berbeda, yang pada waktu itu belum dikumpulkan secara masif oleh para siswa Sang Buddha. Tetapi ajaran Buddha ini yang dihasilkan di berbagai tempat ini hanya ada beberapa yang tampaknya sudah mulai dikumpulkan. Nah, tetapi tidak secara masif. Nah, sebagai contoh misalnya
ada istilah dalam Anggutara Nikaya, yaitu seseorang yang menghafal Parayana Wagya. Nah, Parayana Wagya ini adalah bagian dari Sutta Nipata. Nah, artinya pada waktu itu ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada para siswa bernama Bawari, yaitu seorang guru bernama Bawari punya 16 siswa yang kemudian dikenal sebagai Parayana, termasuk kemudian di dalam Parayana Wagya itu pada waktu itu sudah mulai dikumpulkan. Nah, tetapi secara masif belum ada. Lalu kemudian ajaran Buddha juga mulai paling tidak itu di-summarize atau dikatakan disingkat dalam beberapa yaitu poin, terutama pada zaman Sang Buddha oleh Bante Sariputta. Ya, ini bisa dilihat di dalam utamanya Sanggiti Sutta maupun Dasutara Sutta. Dua khotbah yang mirip yang dibabarkan oleh Bante Sariputta. Nah, dalam khotbah tersebut kita bisa melihat bahwa ajaran Sang Buddha itu kemudian di-summarize atau katakan dibuat semacam singkatan ya, melalui poin-poin Dhamma oleh Bante Sariputta. Misalnya apa poin Dhamma yang isinya satu poin saja itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian poin Dhamma yang isinya 2 poin dikumpulkan jadi satu. Poin Dhamma yang isinya 3 poin dikumpulkan jadi satu. Itu terdapat di dalam Sanggiti Sutta. Yang kemudian itu juga menjadi prototipe dari Anggutara Nikaya. Itu salah satu nikaya dalam Sutta Pitaka yang itu tampaknya itu mengikuti apa yang ada di dalam Sanggiti Sutta. Nah, tetapi percobaan demikian hanya sedikit kita ketahui. Nah, secara masif nantinya ajaran Sang Buddha yang diajarkan di berbagai tempat dengan orang-orang yang berbeda, Sang Buddha mengajarkan selama 45 tahun, itu kemudian dikumpulkan jadi satu pada konsili pertama. Nah, ini bagaimana Sutta Pitaka itu muncul, yaitu pada konsili pertama. Nah, kita ketahui bahwa Sang Buddha meninggal di Kusinagar, pada zaman sekarang disebut sebagai Kusinagar, pada zaman beliau disebut sebagai Kusinara. Yang pada waktu itu Sang Buddha pada waktu itu berpanibana atau wafat di tempat tersebut, yang itu memicu satu peristiwa di mana ada seorang biku yang ditabis sudah tua bernama Subhada, yang ketika mendengar Sang Buddha parinibbana, nah biku ini justru merasa bahagia. Jadi sementara para biku lain, para siswa lain yang belum mencapai kesucian arahanta, mereka masih bersedih. Nah, apalagi mereka yang masih putu jana, mereka bahkan sampai menangis berguling-guling kalau kita baca di dalam yaitu Jula Wagya dan juga dalam kitab lainnya. Tetapi biku Subhata ini justru merasa bahagia. Dia menyampaikan kepada para bante lainnya, para biku lainnya, bahwasanya nah sekarang Sang Tathagata Sang Buddha telah parinibbana. Dulu ketika belum masih hidup selalu mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Jadi seperti para bikunya dianggap oleh Subhata ini terbebani dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah sekarang beliau sudah parinibbana. Sekarang kita bisa melakukan apa yang kita mau. Kalau kita mau ya sudah lakukan. Kalau kita tidak mau jangan lakukan. Nah itu kata-kata yang disampaikan oleh Subhada yang pada waktu itu didengar oleh Bante Mahakassapa. Bante Mahakassapa kemudian berpikir, oh kalau begini caranya, nanti kalau tidak ada pencegahan, nanti ajaran Sang Buddha ini bisa lenyap. Dhamma yang sejati itu akan menjadi redup, sedangkan yang bukan Dhamma itu akan menjadi bersinar. Winaya yang sejati akan menjadi redup, sedangkan winaya yang tidak sejati atau winaya yang sebenarnya salah itu akan bersinar. Dhamma yang sejati itu akan semakin melemah, sementara yang bukan Dhamma akan semakin kuat. Winaya yang benar yang sejati akan semakin melemah, sementara winaya yang bukan winaya atau katakan yang bukan winaya tapi dianggap sebagai winaya itu akan semakin kuat.
Ini yang kemudian menjadi pemikiran Bante Mahakasapa. Maka beliau berpikir bagaimana cara mencegahnya. Nah, sehingga pada waktu itu beliau terpikir untuk melakukan konsili atau sanggiti, ya, melakukan konsili yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha selama 45 tahun itu diajarkan di mana, dengan kasus apa, isinya apa, itu dikumpulkan di dalam konsili yang Bante Mahasapa terpikir untuk mengadakan. Nah, pada waktu itu ya, beliau juga berpikir bahwa siapa lagi yang akan katakan menjaga ajaran Sang Buddha kalau bukan beliau. Karena ini Bante Mahasapa juga ingat dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada beliau sendiri. Seperti contoh misalnya pada saat beliau awal menjadi seorang siswa Sang Buddha sebagai seorang biku, sebenarnya beliau juga mendapatkan jubah langsung dari Sang Buddha, jadi pertukar jubah. Nah, jadi Sang Buddha melihat jubah dari Bante Mahasapa ya bagus, kemudian bertukar dengan jubah Bante Mahasapa. Tapi ini bukan karena Sang Buddha itu kepingin jubah yang bagus, tapi lebih kepada untuk mengajarkan Bante Mahasapa mempraktikkan kehidupan yang sederhana dengan mengenakan jubah yang tidak, ya katakan yang sederhana, atau jubah pangsukula. Nah, itu salah satunya. Kemudian terpikir bahwa Sang Buddha juga sering memuji Sang Bante Mahasapa. Seperti contohnya misalnya, seperti halnya saya. Nah, Sang Buddha pernah menyampaikan, seperti halnya saya yang kapanpun mau bisa masuk ke dalam jana pertama. Demikian pula Bante Mahasapa. Seperti halnya saya yang kapanpun saya mau saya bisa masuk ke dalam jana kedua. Demikian pula Mahasapa. Terus demikian. Nah, sehingga Bante Mahasapa melihat atau merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, terpikir bahwa beliau punya tugas kewajiban untuk menjaga, memproteksi ajaran Sang Buddha. Ditambah lagi juga kata-kata Sang Buddha kepada Bante Ananda juga diingat bahwa setelah kepergian Sang Buddha, siapakah yang akan menjadi guru bagi para siswa Sang Buddha? Tidak lain adalah Dhamma dan Vinaya. Nah, kalau Dhamma dan Vinaya ini tidak dijaga dengan baik, maka akan menjadi bahaya. Karena seperti yang disampaikan oleh Subhata ini, menjadi petanda sesuatu yang bisa membahayakan eksistensi atau keotentikan dari ajaran Sang Buddha berupa Dhamma dan Vinaya. Maka kemudian beliau setelah Sang Buddha, jadi Sang Buddha ketika parinibbana, itu setelah 21 hari Sang Buddha ini telah parinibbana, kemudian Bante Mahasapa memutuskan untuk menyampaikan kepada para Bante lainnya, memutuskan untuk melakukan sanggiti atau konsili. Kenapa setelah 21 hari? Karena dalam ceritanya, ya ketika Sang Buddha baru parinibbana, jadi masih banyak orang yang melakukan berbagai macam persembahan. Ya, jadi dengan bunga dan sebagainya selama 1 minggu penuh. Kemudian 1 minggu lainnya masih banyak, yaitu persembahan lainnya. Jadi pada waktu itu juga ada berbagai macam tari-tarian yang diperagakan, bukan untuk berbahagia dengan kepergian Sang Buddha, tetapi sebagai puja. Jadi seperti tari puja terhadap parinibbana Sang Buddha selama 1 minggu. Kemudian setelah itu jenazah Sang Buddha dikremasi, kemudian itu reliknya dibagi-bagikan, dan masih ada 1 minggu yang digunakan untuk memuja relik Sang Buddha. Itulah kenapa setelah 3 minggu selesai, Bante Mahasapa kemudian menyampaikan kepada Sangha bahwa ingin mengadakan konsili untuk menjaga Dhamma dan Vinaya. Maka kemudian dipilihlah 500 biku. Nah, pada waktu itu pertama Bante Mahasapa hanya memilih 499 biku, termasuk beliau sendiri, yang kesemuanya adalah arhanta. Dan arhanta di sini juga bukan arhanta biasa. Karena apa?
banyak juga arahanta yang mereka itu mencapai ke arahatannya itu dengan disebut suka wipasaka atau murni praktek wipasana, mereka mencapai kesucian arahanta. Maka yang dipilih adalah mereka arahanta yang punya kemampuan tewija. Tewija adalah pertama yang punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Yang kedua, mampu melihat dengan mata jiwanya bagaimana masing-masing makhluk mati, hidup mati, lahir mati, lahir mati karena karmanya masing-masing. Sedangkan yang ketiga adalah mereka semua adalah arahanta atau asawa kayaknya pengetahuan mengenai hancurnya asawa. Maka hanya yang tewija inilah saja yang kemudian dipilih oleh Bante Mahakassapa. Tapi kemudian kenapa hanya 499? Karena Bante Mahakassapa juga ingin supaya Bante Ananda ikut. Supaya nanti genap 500, memberikan satu ruang bagi Bante Ananda untuk ikut dalam konsili. Dan pada waktu itu sebenarnya masih ada, ya katakan, suara di luar. Karena Bante Ananda ini belum mencapai kesucian arahanta. Tetapi kemudian kalau Bante Ananda tidak ikut, konsili tidak bisa sukses. Karena yang mampu untuk menghafal ajaran Sang Buddha itu adalah Bante Ananda. Maka kalau konsili tidak ada Bante Ananda, maka tidak sukses. Tapi kalau Bante Ananda itu masih sebagai seorang arahanta, sebagai seorang sotapana maksudnya, maka konsili tersebut juga seperti ada cat-catnya. Hanya para arahanta lain mengatakan, walaupun Bante Ananda bukan arahanta, tetapi beliau adalah seseorang yang segala keputusannya sudah tidak mungkin disertai oleh 4 hal. Yaitu yang pertama, oleh canda, kedua dosa, ketiga moha, yang keempat bahaya. Jadi Bante Ananda ini sudah tidak mungkin mengambil keputusan atas dasar canda. Canda di sini adalah keserakahan. Atau kalau misalnya ketika seseorang itu memutuskan sesuatu hanya karena dia itu adalah teman saya, orang dekat dengan saya, maka saya lindungi walaupun itu salah. Tidak akan mungkin demikian. Atau atas dasar kebencian, atas dasar benci kemudian memutuskan hal yang salah. Atau atas dasar ketidaktahuan, bodoh, tidak bisa memutuskan, asal putuskan saja. Dan juga Bante Ananda tidak mungkin memutuskan sesuatu atas dasar ketakutan. Maka bahkan para arahanta lain juga menyampaikan ke Bante Mahakassapa untuk mengikutkan Bante Ananda ikut di dalam konsili. Itulah kenapa kemudian Bante Ananda juga diundang untuk ikut konsili yang pertama. Hanya kemudian seperti yang tadi disampaikan, banyak juga beberapa biku yang kemudian ya di belakang ya mungkin bukan arahanta. Nah, mereka mengatakan kalau konsili dilakukan bersama dengan Bante Ananda, itu kan seperti ada daging mentah yang masuk ke dalam konsili. Nah, kemudian Bante Ananda berpikir, ini mereka mengatakan mengenai daging mentah itu menuju kepada siapa? Dan akhirnya beliau juga merenungkan bahwa dalam semua anggota konsili, hanya beliau saja yang sebenarnya belum mencapai kesucian arahanta. Maka beliau merenungkan hal tersebut dan keesokan, jadi malam ini sebelum besok akan terjadi konsili, Bante Ananda ini mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif. Nah, dikatakan beliau banyak meditasi jalan menggunakan kaya gata sati atau perhatian terhadap jasmani. Tapi dengan cara demikian beliau tidak mencapai apa-apa. Dan kemudian perenungan muncul pada batin beliau bahwa yang dilakukan ini adalah praktik yang sebenarnya membuat batinnya gelisah. Batinnya tidak seimbang, karena apa yang dilakukan adalah hanya meditasi jalan saja. Maka kemudian beliau berpikir untuk beristirahat, membaringkan tubuh. Agar apa? Agar batinnya itu menjadi seimbang. Tidak terlalu bersemangat, tidak terlalu berkobar. Tidak menjadikan gelisah. Itulah kemudian ketika beliaunya mau berbaring, dikatakan kakinya sudah terangkat dari tanah, kepalanya belum menyentuh bantal, Bante Ananda mencapai kesucian arahanta. Semua kotoran batin
noda batin itu dihancurkan. Nah, itu terjadi pada malam sebelum besok paginya ada konsili yang pertama atau Padma Sanggiti. Nah, mencapai zona arhanta di pagi hari sebenarnya, sebelum di hari tersebut siangnya akan diadakan konsili. Nah, pada waktu itu ini ada beberapa pendapat dari 3 Banaka, dari Majjhima Banaka. Nah, jadi Banaka itu artinya adalah yang para biku yang menjadi penguncar atau yang menjadi yang menghafal, jadi penghafal khutbah-khutbah dari Sang Buddha, disebut Banaka. Jadi kalau ada 3 Banaka adalah mereka para biku yang menjadi penghafal dari nikaya 3 nikaya. Kalau Majjhima Banaka adalah para biku yang menjadi penghafal dari Majjhima Nikaya. Ada perbedaan pendapat, tetapi kemudian dikatakan bahwa Bhante Ananda untuk menunjukkan bahwa beliau sudah mencapai arahanta, yang beliau lakukan adalah pada saat para Bhante yang lain sudah berkumpul, nah beliau masuk ke dalam tanah dan muncul di tempat duduk di mana tempat duduknya sudah dipersiapkan untuk beliau. Nah, disitulah kemudian Bhante Mahasabha juga memuji Bhante Ananda dengan mengatakan seandainya Sang Buddha masih hidup, tentu Sang Buddha akan menyanjung memuji Bhante Ananda yang telah terbebaskan, yang telah mencapai pembebasan kesucian arahanta. Nah, itulah kemudian konsili pertama mulai dilakukan, dan itu dilakukan di daerah Rajagaha, yaitu tempat di mana Raja Ajatasattu atau Raja Bimbisara yang sudah meninggal pada waktu itu berada. Dan yang menjadi patronage atau yang menjadi penyokong pada waktu itu adalah Raja Ajatasattu. Dan itu terjadi dimulai 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, pada waktu itu sebenarnya mereka juga melakukan diskusi. Kira-kira di antara Dhamma dan Vinaya, apa yang perlu untuk recited atau perlu untuk diulang pertama kali. Nah, pada waktu itu istilah Tipitaka belum ada. Jadi digunakan hanya istilah Dhamma dan Vinaya. Kira-kira di antara 2 ini mana yang perlu diulang terlebih dahulu, Dhamma atau Vinaya? Dan mereka memutuskan yang perlu diulang terlebih dahulu adalah Vinaya. Kenapa? Karena dikatakan Vinayo nama Buddha Sasanasa Ayu. Bahwasanya Vinaya itu adalah kehidupan dari ajaran Buddha, kelangsungan dari ajaran Buddha. Artinya justru ajaran Buddha ini akan berlangsung, akan bertahan kalau Vinaya itu dipertahankan. Kalau Vinaya tidak dipertahankan, maka ajaran Buddha tidak akan bertahan. Itu juga menjadi pengingat. Kalau kita kembali kepada kisah di Wiranjaka Khandaka, di dalam Vinaya Pitaka, terutama di dalam Parajika Pali, nah di awal sekali, pada waktu itu ada percakapan antara Bhante Sariputta dengan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menyampaikan kepada Bhante Sariputta bahwa ada Buddha-Buddha pada masa yang lampau, mereka memiliki kelangsungan dari sasana mereka, kelangsungan dari ajaran mereka, ada yang bertahan lama, ada yang tidak bertahan lama. Ketika para siswa arahanta itu meninggal dunia, maka ajaran Buddha pun juga lenyap, tidak bisa bertahan. Tapi ada yang bertahan lama. Kemudian Bhante Sariputta bertanya, apa yang menyebabkan ada para Buddha yang ajarannya bertahan lama, dan apa yang menjadi sebab kenapa beberapa ajaran Buddha tidak bertahan lama? Sang Buddha menyampaikan, para Buddha yang menetapkan peraturan-peraturan atau Vinaya kepada para siswanya, ajaran mereka akan bertahan lama. Tetapi
para Buddha yang tidak menetapkan aturan-aturan Vinaya kepada para siswanya, ajaran mereka tidak bisa bertahan lama. Begitu para siswa Buddha tersebut yang mencapai arahanta itu meninggal, maka ajaran Buddhanya juga lenyap pada waktu itu. Itulah kemudian Bante Sariputta menanyakan, memohon kepada Sang Buddha untuk agar Sang Buddha menetapkan peraturan-peraturan kewinayaan atau patimokkha, kemoralan kepada para siswa beliau supaya nanti ajaran beliau bisa bertahan lama. Hanya pada waktu itu Sang Buddha mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Dan kapan winaya itu akan diberikan oleh Sang Buddha? Ketika ada beberapa hal. Yang pertama, ketika sangga itu sudah berjalan lama. Nah, ketika sangga sudah berjalan lama, itu di situ biasanya akan muncul apa? Kekotoran di dalam sangga itu sendiri. Muncul kotoran dalam sangga. Kenapa? Kalau sudah berjalan lama, banyak pengikutnya, maka ada orang-orang, ada para biku yang masuk dalam sangga itu bukan untuk praktek dhamma, tapi hanya untuk supaya mendapatkan sesuatu yang nyaman, berkenaan dan kesenangan indera. Maka mereka tidak peduli dengan peraturan, tidak peduli dengan dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Maka hal-hal yang buruk dilakukan. Maka disitulah kemudian Sang Buddha akan menetapkan peraturan. Kemudian juga ketika sangga sudah mendapatkan yasa. Yasa itu adalah keterkenalan, kemasyhuran. Nah, biasanya kalau sangga sudah mendapatkan kemasyhuran, maka akan ada orang-orang yang masuk ke dalam anggota sangga itu bukan untuk praktek dhamma, tapi untuk mendapatkan apa? Kemasyhuran. Atau kalaupun misalnya sudah masuk ke dalam sangga, yang awal tujuannya adalah untuk praktek dhamma, setelah menjadi terkenal, menjadi masyhur, pikirannya bisa berubah. Maka pelanggaran-pelanggaran itu bisa dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau ketika sangga itu sudah mendapatkan gain atau perolehan. Nah, jadi kalau sangga sudah mendapatkan banyak perolehan itu dari masyarakat, maka nanti akan ada orang-orang yang menjadi biku itu bukan untuk mempraktikkan dhamma, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup. Dan mereka tidak peduli apakah praktiknya itu melanggar ajaran Buddha atau lurus dengan ajaran Buddha, nggak peduli. Nah, disitulah pelanggaran akan terjadi. Dan disitu pula Sang Buddha akan memberikan peraturan winaya. Itu disampaikan Sang Buddha kepada Bante Sariputta. Maka dengan peraturan winaya ini yang menjadi yaitu kehidupan dari sangga, dari sasana, maka diputuskan pada konsili pertama untuk pertama mengulang yaitu ajaran Sang Buddha berupa winaya terlebih dahulu. Setelah winaya baru kemudian mengulang yaitu dhamma. Nah, pada waktu itu yang paling katakan expert atau paling expert, paling terampil atau paling paham berkenaan dengan winaya tidak lain adalah Bante Upali. Karena memang Bante Upali ini oleh Sang Buddha juga ditetapkan sebagai siswa beliau di antara para siswa lainnya yang terunggul di dalam winaya. Maka Bante Upali itu yang diangkat oleh Bante Makasapa sebagai ketua dari konsili pertama tersebut untuk mengulang winaya. Nah, dalam pengulangan winaya di sini, maka setiap peraturan winaya itu ditanyakan. Maka kemudian dikatakan ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah waktu. Waktu itu adalah yaitu kasus. Ya, waktu adalah kasus. Yang kedua itu adalah nidana. Nidana itu adalah pengantar, yaitu termasuk di mana ini terjadi, peraturan ini terjadi. Yang ketiga itu adalah Puggala. Puggala adalah orang. Jadi siapakah orang-orang yang masuk ke dalam katakan penetapan winaya ini. Yang keempat adalah Panyati. Panyati adalah apakah peraturan ini adalah peraturan awal,
Nah, yang kelima adalah anupanyati. Apakah peraturan ini adalah peraturan belakangan? Jadi ada watu, ada nidana, ada pugala, ada panyati, ada anupanyati. Itu ditanyakan oleh Bante Mahakasapa kepada Bante Upali. Nah, sebagai contoh misalnya, untuk peraturan yang pertama, jadi pertama kali Sang Buddha memberikan peraturan Patimokkha, atau peraturan yang kemudian setelah dihitung ada 227 peraturan, itu diberikan Sang Buddha 20 tahun setelah belum mencapai kebudaan. Ya. Jadi peraturan Sang Buddha itu sebenarnya yang sekarang terdiri dari 227 itu dimulai 20 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum itu, tidak ada peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai apakah ini pelanggaran atau tidak pelanggaran. Tetapi tentu ada hal-hal lain yang memang Sang Buddha menyampaikan kepada para siswa beliau bahwa ini patut, ini tidak patut, ini layak, ini tidak layak. Tapi peraturan yang sebenarnya kemudian nantinya penyelesaiannya itu harus ada misalnya perkumpulan 20 biku minimal kalau melakukan sangghadisesa, atau hanya bisa melakukan apatidesana, mengungkapkan kesalahannya, atau dengan nisagia, melepaskan benda yang dijadikan objek sebagai objek pelanggaran, itu belakangan. 20 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, pada waktu itu, sebagai contohnya, ketika ditanyakan, peraturan awal sekali diberikan oleh Sang Buddha, yang tidak lain adalah peraturan berkenaan dengan yang parajika yang pertama, maka kemudian ditanyakan, kasusnya apa? Oh, kasusnya adalah metuna dhamma. Kasusnya berkenaan dengan seks, metuna dhamma. Jadi metuna itu adalah seks ya. Jadi dhamma atau kasus atau fenomena peristiwa berkenaan dengan seksualitas. Nah, itu namanya watu. Jadi kasusnya adalah berkenaan dengan ya seksualitas. Kemudian nidana. Nidana adalah pengantarnya. Pengantarnya adalah ini terjadi di Vesali. Nah, jadi terjadi di Vesali. Karena memang waktu itu adalah Sudina yang melakukan pelanggaran itu. Kemudian Pugala. Pugala adalah orang-orangnya yang berkenaan di situ. Pugala adalah individunya. Nah, kemudian disampaikan, oh individunya berkenaan dengan seorang biku bernama Sudina. Nah, yang nanti kemudian pelanggarannya ditetapkan oleh Sang Buddha sebagai pelanggaran ya oleh Sang Buddha. Nah, Pugala di sini adalah Sudinanya. Nah, kemudian ini peraturan ini adalah peraturan awal atau peraturan belakangan. Ya, berkaitan dengan Sudina adalah panyati, peraturan yang awal. Tapi kemudian kalau kita perhatikan lagi, nanti dalam peraturan-peraturan selanjutnya ada peraturan yang diberikan belakangan. Misalnya apa? Dalam kasus parajika, pada waktu itu adalah Sudina itu melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang dulu adalah mantan istrinya. Tapi kemudian ada seorang biku lain yang berpikir bahwa melakukan hubungan seksual dengan bukan manusia itu ya berarti boleh gitu kan. Maka dia melakukannya dengan binatang, dengan seekor monyet. Itu dalam kasus kedua. Maka kemudian itu ketika ditanya apakah ini panyati atau anupanyati, oh ini adalah anupanyati. Maka dalam peraturannya seorang biku adalah ketika melakukan hubungan seksual bahkan terhadap tiracana, terhadap binatang sekalipun, itu adalah parajika. Nah, kemudian selain panyati anupanyati juga ada ini apati atau anapati. Jadi ada 7 hal yang ditanyakan. Apati, pelanggaran. Anapati, bukan pelanggaran. Nah, misalnya apa? Ketika orang melakukan hubungan seksual, misalnya dengan seorang wanita, ini pelanggaran enggak? Oh, pelanggaran. Tapi kemudian diselidik lagi, ternyata orang ini itu dipaksa dan dia tidak punya niat sama sekali, tidak punya keinginan sama sekali, tapi dipaksa. Dalam kasus Vinaya juga ada seorang biku yang dipaksa oleh para bangsawan dari Licawi, dipaksa. Mereka itu kejam sekali, memaksa seorang biku, dan biku ini betul-betul tidak mau sama sekali. Nah, ketika diselidik begitu, oh ini adalah anapati.
Ini peraturan belakang dan ini adalah anapati, ini bukan pelanggaran karena dia tidak punya niat. Tapi kemudian ada kasus di mana seorang biku awalnya dipaksa. Jadi begitu melakukannya menikmati juga. Nah, ini menjadi pelanggaran, menjadi apati gitu. Atau mungkin ada kasus di mana seorang biku karena Bante ini waktu itu lagi sakit. Jadi sakit dingin sampai badannya kaku. Nah, Bantenya ini tidak apa katakan berbaring saja. Ada seorang penggembala perempuan melihat Bante ini berbaring dengan badannya yang kaku termasuk bendanya juga kaku, kemudian digunakan sama wanita ini. Bante ini nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Sang Buddha. Dan karena tidak punya niat sama sekali, ini bukan pelanggaran. Apalagi dikatakan dalam kasus tersebut, katanya Bantinya juga telah mencapai kesucian arahanta, bukan pelanggaran. Maka ada apati, pelanggaran, atau anapati, bukan pelanggaran. Itu juga ditanyakan. Setiap kasusnya itu ditanyakan oleh Bante Makasapa berkenaan dengan yang pertama, wadhu atau kasus, kemudian nidana pengantarnya, pugala yaitu individunya atau orangnya, apakah itu panyati, peraturan awal atau anupanyati, peraturan belakangan, apakah itu pelanggaran apati atau itu bukan pelanggaran anapati. Ditanyakan semua berkenaan dengan binaya oleh Bante Mahakasapa sebagai presiden, sebagai ketua dalam konsili pertama kepada Bantu Pali yang pada waktu itu yang paling expert di dalam binaya. Ya tentu pada waktu itu tentunya saya yakin sekali karena yang hadir ada 500 arahanta, maka tentu mereka juga ikut andil juga. Walaupun yang paling andil pada waktu itu adalah Bante Upali, tapi mereka juga pasti ikut memberikan masukan dan sebagainya. Karena kan mereka juga para arahanta. Nah, ini berkenaan dengan binaya. Nah, kemudian setelah itu diulang atau dikatakan di recited itu berkenaan dengan dhamma yang karena memang yang paling expert dalam hal tersebut adalah Bante Ananda, maka dhamma ini ditanyakan Bante Makasapa kepada Bante Ananda satu persatu, yaitu ditanyakan mengenai khutbah-khutbah Sang Buddha. Ya, di situ terutama ditanyakan mengenai nidana, wadhu, dan juga pugala. Jadi hanya pengantarnya apa, ya dhamma ini, khutbah ini disampaikan di mana, oleh siapa, kepada siapa, dalam kasus apa. Misalnya kalau dalam berkenaan dengan Brahma Jala Sutta, kasusnya apa, waktunya apa? Oh, waktunya adalah wana awana. Waktunya atau kasusnya adalah berkenaan dengan pujian dan celaan gitu kan. Karena pada waktu itu ada seorang Brahmana, seorang petapa bernama Supya yang selalu mengkritik atau mencela Sang Buddha Dhamma dan Sang Buddha. Sementara muridnya yaitu Brahmadatta justru memuji Sang Buddha Dhamma dan juga Sangha. Maka kasusnya apa? Wana awana, yaitu pujian dan juga celaan atau bukan pujian. Kemudian nidana berkenaan dengan tempatnya di mana? Oh, tempatnya itu di daerah Nalanda. Ketika Sang Buddha para siswanya sedang melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Nalanda. Kemudian pugalanya siapa? Oh, pugalanya itu berkenaan dengan Supya dan juga Brahmadatta. Kemudian tentu Sang Buddha yang membabarkan dhamma berkenaan dengan Brahma Jala Sutta. Nah, itu ditanyakan satu persatu oleh Bante Mahakasapa kepada Bante Ananda. Mungkin sebelum lanjut, kalau ada mungkin Awuso, ada para samana yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bante, mau tanya Bante. Ya, baik. Kalau Abhidhamma berarti nggak diulang di sini ya Bante? Nanti menurut kitab komentar Abhidhamma juga diulang. Oh, Ya, cuman awalnya yang disebut bahkan di dalam Culawaga Pali, terutama di dalam Panca Satika Khandaga, ini berkenaan dengan konsili pertama, memang di awal sekali ya
ajaran Sang Buddha itu dikenal sebagai Dhamma dan Vinaya. Dhamma dan Vinaya. Kata Abhidhamma itu di dalam Tipitaka itu sebenarnya sangat sedikit. Terutama salah satunya itu terdapat di dalam Cula Gosinga Sutta, kata Abhidhamma. Tapi Abhidhamma dalam Cula Gosinga Sutta, walaupun dalam kitab pengulas atau kitab komentar itu mengacu pada Abhidhamma yang terdiri dari 7 buku Abhidhamma, tetapi secara sekilas sebenarnya Abhidhamma di sana bukan itu, karena di sana dikatakan begini. Jadi dalam ceritanya Cula Gosinga Sutta itu, Bante Sariputta ini kan dengan beberapa Bante, ada Bante Mahamukhalana, Bante Mahakasapa, Bante Anuruddha, Bante Ananda, dan banyak Bante yang ada di sana itu, mereka sedang berada di hutan Gosinga di bulan purnama, cerah. Kemudian Bante Sariputta berpikir, bagaimanakah supaya hutan ini menjadi bersinar? Tentu bersinar di sini bukan bersinar dalam konteks karena bulan purnama, tapi bersinar dalam artian ya berkenaan dengan Dhamma. Kemudian masing-masing Bante ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Nah, misalnya Bante Mahakasapa mengatakan kalau para bikunya itu mempraktikkan praktek dutangga, maka Gosinga ini akan bersinar. Kemudian Bante Anuruddha mengatakan, kalau para bikunya itu mengembangkan dibacaku, maka Gosinga ini atau hutan Gosinga akan bersinar. Nah, tetapi Bante Mahamukhalana menyampaikan, kalau para bikunya yang berada di sini itu berdiskusi berkenaan dengan Abhidhamma dan Abhivinaya, nah, jadi ada Abhivinaya juga, maka hutan Gosinga ini akan bersinar. Maka kalau kita menyampaikan dengan istilah Abhidhamma dan Abhivinaya, maka ini semata-mata mengacu kepada Dhamma yang tinggi, Vinaya yang tinggi. Sebenarnya begitu. Karena kemudian kalau memang Abhidhamma yang dimaksud adalah Abhidhamma yang 7 buku Abhidhamma, tapi kenapa tidak ada yaitu satu kelompok Tipitaka atau kelompok Pitaka atau kelompok ajaran Buddha yang disebut Abhivinaya? Tidak ada kan, yang ada hanya Vinaya saja. Nah, maka kemudian ada beberapa pendapat, maka ya yang disebut Abhidhamma di sini pun juga Abhidhamma dalam konteks ya Dhamma yang dalam, Dhamma yang tinggi. Misalnya apa? Berkenaan dengan 4 kebenaran Arya, Padicca Samuppada, nah itu yang mesti dibahas. Nah, itu terdapat di dalam Cula Gosinga Sutta. Nah, sementara secara umum ajaran Sang Buddha ya disebut sebagai Dhamma dan Vinaya. Hanya kemudian dalam kitab pengulas, nah salah satu bagian dari Dhamma di dalamnya adalah Abhidhamma. Jadi kalau bicara Dhamma, maka Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka, bicara Vinaya adalah Vinaya Pitaka. Nanti terdapat di dalam kitab pengulas. Ya, salah satu kitab pengulasnya adalah Sumanggala Vilasini, yaitu kitab pengulas dari 3 Nikaya, yang juga membahas tentang Padma Sanghiti atau konsili yang pertama. Ya. Bante, terima kasih Bante. Bante, izin bertanya Bante. Ya, silakan. Yang tadi itu kalau nggak salah dengar, peraturan itu pertama kali ditetapkan 20 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana ya Bante? Belum. 20 tahun setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan. Kan Sang Buddha mengajarkan Dhamma 45 tahun. Jadi 20 tahun setelah Sang Buddha mengajarkan mencapai kebuddhaan, itu baru peraturan Vinaya itu mulai ditetapkan. Baik Bante, terima kasih Bante. Kalau salah Parinibbana ya percuma, berarti Sang Buddha nggak ikut andil. Baik Bante itu ya. Ada yang lain mungkin belum jelas? Cukup Bante. Oke, baik. Ya itulah konsili pertama mengumpulkan yaitu ajaran Sang Buddha berupa Dhamma dan Vinaya yang kemudian diulang kembali oleh terutama Bante Upali berkenaan dengan Vinaya,
dan juga oleh Bante Ananda berkenaan dengan Dhamma, yang itu masing-masing poinnya ditanyakan oleh Bante Upali. Dan ingat, bahwa konsili ini terjadi bukan hanya 1-2 hari, tapi terjadi selama berapa? 7 bulan. Jadi konsili pertama itu terjadi selama 7 bulan di Rajagaha. Dan pada waktu itu juga dikatakan bahwa dianjurkan oleh Sangga bahwa para biku lain yang tidak ikut konsili bisa pada waktu itu melakukan masa puasa di tempat di luar Rajagaha. Nah, yang Rajagaha dikhususkan untuk 500 arhanta ini. Ya, untuk apa ya? Supaya ya para penyokongnya yang di Rajagaha juga tidak kelabakan. Kalau semua biku datang ya, nah mereka kelabakan ya. Jadi hanya khusus 500 biku ini yang arahanta semua yang ikut konsili pertama yang pada waktu itu berpuasa di daerah Rajagaha. Sementara yang lainnya itu berada di luar Rajagaha. Nah, selama konsili itu juga berlangsung. Nah, sebenarnya setelah ajaran Sang Buddha ini di-recited, mereka itu sebenarnya tidak hanya mengulang ajaran Sang Buddha, tapi mereka juga mencoba untuk mengklasifikasi ajaran Sang Buddha, mencoba untuk mengelompokkan ajaran Sang Buddha. Jadi ini tugas yang sebenarnya tidak mudah. Ajaran Sang Buddha itu diajarkan di berbagai tempat dengan berbagai orangnya yang berbeda-beda, baik terhadap upasaka-upasika maupun terhadap para biku dan bikuni. Dan tidak hanya ajaran Sang Buddha yang dikatakan bahwa dari 84.000 poin Dhamma, 82.000 itu dari Sang Buddha, 2.000 dari para siswa Sang Buddha. Itu dijadikan satu, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasi. Nah, dalam salah satu klasifikasinya adalah mengklasifikasi ajaran Sang Buddha menjadi Tipitaka atau 3 keranjang. Tapi sebenarnya tidak hanya 3 keranjang, ada klasifikasi lainnya yang juga dikatakan atau disampaikan oleh kitab komentar. Ya, jadi misalnya yang pertama, ketika ajaran Sang Buddha ini dijadikan jadikan satu, maka ajaran Sang Buddha itu dikatakan sebagai ekarasa. Nah, ekarasa. Apa itu ekarasa? Ekarasa adalah satu rasa yang tidak lain adalah vimuti rasa. Jadi kita bisa juga mengatakan bahwa kitab suci agama Buddha adalah vimuti rasa. Tidak hanya Tipitaka. Tapi yang dimaksud dengan vimuti rasa adalah rasa kebebasan. Ini mengacu kepada salah satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha. Seyatapi bikawe mahasamudo ekaraso lo naraso. Ewamewa imasming dhamma vinaye ekaraso vimuti raso. Wahai para biku, seperti halnya mahasamudra, samudra yang begitu luas, memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, lona rasa. Jadi rasa asin atau lona itu bisa asin, bisa juga garam, atau rasa garam. Demikian pula di dalam Dhamma dan Vinaya hanya ada satu rasa. Ewamewa imasming Dhamma Vinaya, di dalam Dhamma Vinaya ini ekaraso hanya ada satu rasa, yaitu apa? Vimuti raso, rasa kebebasan. Artinya ajaran Sang Buddha yang diajarkan selama 45 tahun itu bisa dikatakan sebagai satu hal. Itu adalah vimuti rasa, rasa kebebasan. Setiap poin damai yang diajarkan Sang Buddha itu memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Karena tujuan dari ajaran Buddha, apapun itu, apakah berdana, praktek sila, praktek meditasi, apakah berkenaan dengan 4 kebenaran Arya, kemudian nanti ada Padijja Samuppada, termasuk Sang Buddha menunjukkan signifikansi hukum karma misalnya, semua itu pada akhirnya nanti hanya akan membawa kepada
kebebasan atau rasa kebebasan. Maka ketika ajaran Buddha dikatakan sebagai satu hal, maka harus dikatakan sebagai vimutti rasa. Nah, kemudian ajaran Sang Buddha juga bisa dikatakan sebagai dua hal. Yang tidak lain seperti yang tadi disampaikan, tidak lain adalah Dhamma dan Vinaya. Jadi Dhamma, Vinaya, Wasena, Duvidang. Jadi ajaran Sang Buddha itu bisa menjadi twofold atau dua hal yang disebut sebagai Dhamma dan Vinaya. Maka yang pertama yang masuk ke dalam Vinaya Pitaka itu adalah Vinaya, sementara semua ajaran lain yang bukan termasuk dalam Dhamma Vinaya, dalam Vinaya maksudnya, itu disebut sebagai Dhamma. Maka kalau kemudian ajaran Sang Buddha itu ada Sutta, ada Abhidhamma, ada Vinaya, maka Sutta dan Abhidhamma adalah Dhamma, sedangkan Vinaya adalah Vinaya. Nah, ini yang menjadi kenapa tadi kalau ditanyakan kalau misalnya hanya Dhamma dan Vinaya, maka kemudian ya Abhidhamma di mana gitu kan. Tapi Abhidhamma masuk ke dalam bagian dari Dhamma. Kemudian juga ajaran Sang Buddha juga bisa disebut sebagai tiga hal. Nah, tiga hal ini bukan Tipitaka, ada jenis lain tiga hal. Yaitu apa? Padhama, Majjhima, Paccima, Waccana. Jadi ajaran Sang Buddha yang awal, ajaran Buddha yang pertengahan, ajaran Buddha yang akhir. Nah, jadi kalau berbicara apa ajaran Buddha yang awal, ajaran Buddha yang diajarkan oleh beliau pertama kalinya. Jadi kalau Samnera Woso pernah mendengar yaitu syair kemenangan yang diberikan oleh Sang Buddha, awal sekali ketika belum mencapai kebuddhaan, belum menyampaikan dalam Dhammapada. Nanti bisa dilihat Dhammapada, yaitu syair 153, 154, seperti itu. Belum mengatakan, aneka jati sangsarang sanda wisang anibisang, gaha karang gawe santo duka jati punang-punang. Gaha karaka didosi punagehang nakahasi, sabate bhasuka baga, gaha kutang wisang gatang, wisang kara gatang citang tenhanang kaya majaga. Ini adalah yang disampaikan Sang Buddha sebagai ajaran yang paling awal. Beliau mengatakan, telah begitu lama mengembara di dalam banyak kelahiran, mencari pembuat rumah gaha karang, tetapi tidak menemukan anibisang. Duka jati punang-punang, sungguh penderitaan, kelahiran yang berulang-ulang adalah penderitaan. Gaha kara didosi, wahai pembuat rumah, kamu telah terlihat. Punagehang nakahasi, kamu tidak bisa lagi membuat rumah baru. Sabate pasuka baga, semua kayu. Pasuka itu ada belandar, ada kayu yang di atap itu pasuka. Jadi semua kayunya telah dihancurkan, gaha kudang wisang katang, dan semua atapnya sampai ke pucuknya telah diurai. Batin telah menuju kepada wisangkara atau pembebasan, dan tanha, nafsu keinginan, telah hancur kaya majaga. Ini adalah pernyataan Sang Buddha yang paling awal yang dikatakan sebagai Padhama Buddha Wacanang. Nah, kemudian yang paling akhir itu apa? Adalah ketika Sang Buddha sebelum paribana di bawah pohon sala, belum menyampaikan kepada para siswa beliau, handandani bikawe amantayamiwo waya dhamma sanggara apamadena sambadeta. Wahai para biku, saya katakan kepada kalian, waya dhamma sanggara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi merupakan fenomena mengalami pelenyapan. Apamadena sambadeta, kalian mesti berjuang dengan waspada, dengan apamada. Nah, ini
mengacu kepada ajaran terakhir Sang Buddha atau Pacima Buddha Wacana. Jadi yang pertama itu yang tadi disampaikan syair kemenangan yang diberikan Sang Buddha, aneka jati sangsara dan seterusnya. Ajaran pertama, sedangkan yang terakhir adalah yaitu Pacima Buddha Wacana, yaitu ketika beliau berada di bawah pohon sala menyampaikan kepada para siswa beliau berkenaan dengan yaitu praktik yang mesti dilakukan berhubungan dengan apamada atau dengan kewaspadaan, ya, mesti hidup dengan waspada, yang kemudian diterjemahkan sebagai berjuang dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi apamada itu dengan kewaspadaan, dengan ketidaklengahan. Jadi apamada dengan kewaspadaan atau ketidaklengahan. Sampadita ya bisa dikatakan berjuang dengan ketidaklengahan dan kewaspadaan. Nah, itu disampaikan Sang Buddha terakhir kalinya sebelum beliau mencapai parinibbana. Sementara Majjhima Buddha Wacana tidak lain adalah semua ajaran Sang Buddha yang berada di tengah-tengah. Jadi setelah pernyataan yang pertama dan sebelum pernyataan yang terakhir, semua apa yang disampaikan Sang Buddha adalah Majjhima Buddha Wacana. Nah, ini juga disebut Tivida. Tapi kemudian yang paling terkenal berkenaan dengan Tivida adalah Tivida atau tiga hal ketika itu disebut sebagai keranjang atau Pitaka, maka menjadi Tipitaka. Maka kalau kita berbicara Tipitaka, maka ada tiga keranjang ajaran Sang Buddha. Yang pertama tentu adalah Vinaya Pitaka atau keranjang Vinaya. Yang kedua adalah Sutta Pitaka atau juga disebut Sutanta Pitaka atau keranjang Sutta khutbah. Yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka atau keranjang Abhidhamma. Nah, karena sebenarnya kitab komentar ini kan juga dikatakan disebutkan di dalam yaitu setelah Bante Buddhaghosa sampai ke mana terutama ke Sri Lanka. Nah, pada waktu itu artinya sudah abad ke-5 Masehi. Maka ketika ia mencatat di dalam kitab komentar, ia pun juga menyampaikan sebagai contohnya bahwa semua hal yang berkenaan dengan Patimokkha, kedua Patimokkha, berkenaan dengan 22 kandaka. Kenapa dikatakan 22 kandaka? Ini mengacu kepada Mahawagga dan Culawaka Pali. Mahawagga Pali ada 10 kandaka, 10 bagian, kemudian Culawaka Pali ada 12 bagian, dan juga berkenaan dengan 16 kelompok di dalam pariwara, Solasa Pariwara. Semua itu baik yang diulang pada konsili pertama maupun bukan konsili pertama, maka itu harus masuk ke dalam Vinaya Pitaka. Nah, jadi mengapa dikatakan baik yang diulang dalam konsili pertama dan bukan konsili pertama? Itu harus dimasukkan ke dalam Vinaya Pitaka. Karena tidak semua hal berhubungan dengan Vinaya itu masuk di dalam konsili pertama. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita berbicara tentang Culawaka Pali. Nah, tadi saya mengatakan Culawaka dalam Vinaya itu, jadi Vinaya itu ada 5 kelompok ya. Ada Parajika Pali, kemudian Pacittiya Pali, kemudian Mahawagga Pali, ada Culawaka Pali, ada Pariwara, 5 kelompok. Nah, dalam Culawaka Pali itu terdiri dari 12 kelompok Culawaka. Nah, dalam 12 kelompok ini juga ada satu kelompok yang disebut sebagai Satta Satika Kandaka. Nah, Satta Satika Kandaka adalah kelompok yang berkenaan dengan 700 biku. Nah, ini mengacu kepada
peristiwa terjadinya konsili yang kedua. Konsili yang kedua itu terjadi pada abad, ya katakan 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Jadi konsili kedua terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Maka Bhante Makasabwa dan lain-lainnya itu sudah tidak ada. Nah, itu dimasukkan ke dalam Vinaya. Jadi Vinaya ini berkembang. Jadi tidak hanya yang konsili pertama saja, tapi ada juga beberapa hal yang dimasukkan belakangan. Pada konsili pertama, yang kedua pun juga masuk, terutama yang paling jelas adalah Sata Satika Kandaka. Atau Kandaka, kelompok berkenaan dengan 700 biku. Itu masuk di dalam Vinaya. Kemudian kalau kita melihat misalnya Pariwara. Nah, Pariwara ini adalah salah satu teks di dalam Vinaya Pitaka. Dan ternyata dalam Pariwara pun juga ada menyebutkan orang-orang sebagai lineage atau katakan generasi turun-temurun dari Bhante Upali sampai kemudian ada beberapa nama yang sebenarnya mereka adalah para biku yang ada di Sri Lanka. Nah, artinya apa? Artinya Pariwara pun juga berkembang. Tidak hanya berkembang di India, tetapi juga berkembang di Sri Lanka. Karena beberapa nama biku yang ada di Sri Lanka pun juga dimasukkan sebagai ya garis keturunan dari sejak Bhante Upali reciting Vinaya sampai kemudian pada zaman terutama Asoka, Dewa Nampiatissa di Sri Lanka. Beberapa biku masuk ke dalam yaitu garis keturunan dari Bhante Upali. Nah, artinya ada perkembangan. Maka apapun yang berkenaan dengan Vinaya, baik yang di recited atau diulang pada konsili pertama atau bukan konsili pertama, yang tadi disebutkan ada Patimokkha, ada Vibhanga, ada Khandaka, ada Pariwara, semua itu masuk ke dalam Vinaya Pitaka. Nah, kemudian Sutta Pitaka. Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari 5 nikaya. Ya. Nanti kita akan melihat bagannya, mungkin nanti siang lah. Kita melihat bagan dari Tipitaka. Nah, misalnya apa? Ya, dalam Vinaya, dalam Sutta Pitaka ini kan pertama 3 nikaya. Nah, 3 nikaya ini terdiri dari 34 sutta. Ya, ada 34 sutta yang diawali dengan Brahma Jala Sutta. Itu 3 nikaya. Kemudian ada Majjhima Nikaya. Nanti kita akan membahas beberapa sutta. Dalam Brahma Jala Sutta, dalam Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya kita bahas beberapa sutta supaya langsung masuk ke dalam sutta. Kemudian juga Majjhima Nikaya itu ada 152 sutta yang diawali dengan khutbah namanya Mula Pariyaya Sutta. Ini khutbah berkenaan dengan yaitu bentuk atau kondisi batin dari seorang Puthujjana, seorang Seka, seorang Aseka, seorang Buddha. Berhubungan dengan apakah persepsi aku diri masih ada atau tidak. Itu dalam Mula Pariyaya Sutta, khutbah pertama di dalam Majjhima Nikaya. Kemudian juga khutbah di dalam Samyutta Nikaya, jadi kelompok Nikaya atau Sutta Pitaka. Yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, yang menurut kitab komentar terdiri dari 7.762 sutta. Ada 7.762 sutta yang diawali dengan Ogatarana Sutta. Nah, Ogatarana Sutta ini adalah khutbah tentang crossing the flood atau menyeberangi banjir. Khutbah ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa, sesosok dewa. Karena dewa ini datang pada Sang Buddha dan menanyakan bagaimanakah Sang Buddha ini menyeberangi banjir. Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh saya menyeberangi banjir bukan dengan cara terburu-buru,
tapi juga dengan tidak cara berdiam diri. Kalau saya terburu-buru, saya terseret oleh banjir itu. Kalau saya berdiam diri, saya tenggelam. Jadi tidak terburu-buru, tapi juga tidak berdiri diam. Mendengar begitu, sosok dewa ini begitu bahagia dan menyampaikan, baru kali ini saya mendengar sebuah pernyataan yang luar biasa. Seseorang menyeberangi banjir dengan tidak terburu-buru, juga tidak berdiri diam. Kalau terburu-buru, terseret oleh banjir. Kalau berdiri diam, tenggelam. Ya, maksudnya adalah bahwa banjir di sini adalah banjir apa? Banjir kotoran batin. Kamoga, banjir kesenangan indrawi. Tidoga, banjir pandangan. Kemudian ada banjir pandangan tentang diri, dan sebagainya. Berbagai macam banjir berkenaan dengan kotoran batin. Dan bagaimana seseorang itu menyeberangi dengan tidak berdiri diam atau tidak terburu-buru, yaitu dengan seseorang tidak terseret terjebak ke dalam dua praktik yang ekstrim, menyiksa diri ataupun bersenang-senang di dalam kesenangan indera. Menyiksa diri itu seperti apa? Seperti terburu-buru. Kemudian mengejar kesenangan indera itu seperti berdiri diam, tenggelam. Maka harus apa? Mempraktikannya atau menyeberanginya dengan majjhima patipada, atau dengan jalan tengah, jalan mulia berunsur 8. Ini Oga Tarana Sutta yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya sebagai sutta yang pertama. Kemudian ada Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya ini kalau dalam kitab komentar dikatakan terdiri dari 9.557. Ada 9.557 yang diawali dengan apa? Citta Pariyadana Sutta. Jadi khutbah berkenaan dengan apa yang membuat batin melekat. Ini Citta Pariyadana ini mengacu kepada apa, katakan 6 indera kita, yang dikatakan bahwa tidak ada bentuk yang paling menyenangkan yang membuat melekat bagi seorang pria kecuali adalah bentuk wanita. Tidak ada suara yang paling membuat seorang pria itu begitu terbelenggu, melekat. Tidak lain adalah suara seorang wanita, dan seterusnya. Ini mengacu kepada ini, khutbah ini dijadikan sebagai khutbah yang paling awal oleh para arahanta pada konsili pertama. Barangkali memang banyak pabacita yang pada akhirnya lepas jubah meninggalkan kehidupan pabacita gara-gara apa? Bentuk seorang wanita, suara seorang wanita, bau seorang wanita, rasa seorang wanita. Itu gara-gara itu, makanya itu dijadikan sebagai khutbah yang paling awal di dalam Anguttara Nikaya. Nah, makanya hati-hati yang masih muda-muda ya. Hati-hati, karena ini sudah disampaikan dalam Anguttara Nikaya. Yang paling awal itu adalah itu untuk mengingatkan kepada para bhikkhu agar ya selalu hati-hati, waspada, penuh perhatian berkenaan dengan lawan jenis. Nah, ini adalah Anguttara Nikaya. Kemudian dalam Tipitaka ini juga, terutama Sutta Pitaka, ada Khuddaka Nikaya. Nah, Khuddaka Nikaya ini terdiri dari 15 buku. Ya, 15 buku. Karena ini, maksudnya ini nanti akan berbeda dari terutama tradisi yang ada di Myanmar. Ya. Dalam tradisi yang ada di Myanmar itu ada 18 buku. Tidak hanya 15 buku. Jadi 15 bukunya itu ada Khuddakapada, ada Dhammapada, ada Udana, ada Itiwutaka, ada Sutta Nipata, ada Vimanawatu, ada Petawatu, Teragata, Trigata, Jataka, Nidesa, Parisambhidamaka, Apadana, Buddha Wangsa, Carya Pitaka. Ada 15 buku. Terdapat di dalam kitab Punglas. Tetapi dalam tradisi Myanmar menjadi 18. Karena ditambahkan 3 lain. Yaitu apa?
yaitu Neti Pakarana, Petaku Padesa, dan juga Milinda Panha. Ada 3. Jadi Neti Pakarana, Petaku Padesa, dan Milinda Panha. Tapi kenapa di dalam tradisi kuno 3 buku ini tidak dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya? Karena 3 buku ini dikatakan muncul belakangan sekali. Dikatakan sebagai post-canonical period atau masa setelah kanon. Seperti misalnya gambarnya Milinda Panha. Milinda Panha ini disusun sekitar pada abad ke-1 Masehi. Dikatakan ada seorang raja bernama Milinda dari Yunani, atau zaman dulu itu dari Gandhara. Rajanya bernama Milinda, atau ada satu raja yang ditemukan bernama Milander yang kemungkinan besar sama dengan Milinda, yang bertanya dhamma kepada seorang arahanta bernama Nagasena. Nah, karena terjadi pada abad belakangan sekali, maka oleh tradisi kuno tidak dimasukkan ke dalam Sutta Pitaka atau di dalam Tipitaka. Tetapi oleh tradisi Myanmar, karena buku ini penting, buku ini juga sesuai dengan dhamma, maka oleh mereka dimasukkan ke dalam, yaitu Tipitaka, terutama di dalam Sutta Pitaka. Nah, ini Sutta Pitaka. Ada 15 buku sesuai dengan tradisi kuno, tapi kalau kita mengacu kepada tradisi di Myanmar, ada 18 buku. Jadi ditambahkan 3 yang lainnya, yaitu Neti Pakarana, Petaku Padesa, dan juga Milinda Panha. Nah, kemudian Abhidhamma Pitaka, Pitaka yang ketiga. Jadi bukan Pitaka, tetapi Pitaka, T-nya titik bawah. Ya, jadi Pitaka. Nah, Pitaka yang ketiga adalah Abhidhamma. Yang sebenarnya Abhidhamma ini ya mengacu kepada zaman ya katakan ya pada zaman Bhante Buddha Kusa di kitab pengulas ini tentu mengacu pada 7 buku Abhidhamma, yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Dhatu Kata, Pugala Panyati, Kata Watu, Yamaka, dan Padhana. Ada 7 buku Abhidhamma. Yang ini kalau kita mau belajar Abhidhamma ya mesti kita belajar dari 7 buku ini. Hanya sekarang kebanyakan yang belajar Abhidhamma itu mengacu kepada Abhidhammata Sanggaha. Ini kitab belakangan sekali, sekitar abad ke-10 Masehi itu baru muncul. Tetapi ya tentu baik juga untuk belajar Abhidhammata Sanggaha, karena juga menjadi sebuah rangkuman dari terutama Abhidhamma Sanggani, Dhamma Sanggani, dan juga Vibhanga, dan juga lainnya. Rangkumannya ada di dalam Abhidhammata Sanggaha. Tetapi yang paling detail tentu di dalam seluruh buku Abhidhamma, di dalam 7 buku Abhidhamma. Ini ketika ajaran Sang Buddha disebut sebagai 3 hal, yaitu Tipitaka dalam konteks Pitaka. Maka ada Vinaya, ada Sutta, ada Abhidhamma Pitaka, yang nanti barangkali kita akan fokus kepada hal tersebut. Tapi menarik, karena kemudian di dalam kitab pengulas sebenarnya kata di awal sekali, jadi di awal sekali kata Vinaya, maksudnya kata Khuddaka Nikaya itu sebenarnya menjadi kontroversi. Yaitu kenapa? Dan juga Abhidhamma menjadi sedikit kontroversi. Karena pada waktu itu belakangan itu ada 2 pendapat dari 3 Bhanaka dan juga Majjhima Bhanaka. Tadi saya menyampaikan ada Bhanaka. Bhanaka itu adalah reciter atau pengulang. Jadi kalau dikatakan 3 Bhanaka adalah mereka yang mengulang, yaitu 3 nikaya. Mereka menghafal, mereka mempelajari 3 nikaya. Itu namanya 3 Bhanaka. Kemudian Majjhima Bhanaka adalah mereka yang mengulang, yaitu Majjhima Nikaya. Jadi para pengulang, para biku yang mengulang Majjhima Nikaya. Dan ternyata 2 tradisi ini, para pengulang 3 nikaya dan Majjhima Nikaya dalam kitab komentar, mereka memiliki pendapat yang berbeda.
Apa pendapat mereka? Terutama para tiga banaka atau para pengulang tiga nikaya, ternyata mereka berpendapat bahwa buku-buku yang termasuk di dalam Kudaka Nikaya sekarang ini, kecuali dua hal, jadi ada 15, tapi kecuali dua hal, yaitu apa? Carya Pitaka dan Buddha Wangsa, ada 13, disebutkan oleh tiga banaka, itu mesti masuk ke dalam Abhidhamma. Bayangkan. Jadi kalau ternyata itu dibenarkan, berarti kita sudah belajar Abhidhamma. Karena kita sudah belajar Dhammapada, kita belajar Sutta Pitaka, belajar Udana Itipitaka, artinya kita belajar Abhidhamma juga. Tetapi kemudian para pengulang dari Sutta Pitaka, para pengulang dari Majjhima Nikaya atau disebut sebagai Majjhima Bhanaka punya pendapat bahwa semua buku dari yang tadi 13 buku yang disampaikan oleh para pengulang tiga nikaya, termasuk yaitu Carya Pitaka dan Buddha Wangsa, mesti dimasukkan ke dalam Sutta Pitaka. Mereka mesti masuk dalam Sutta Pitaka. Dikatakan demikian. Makanya ada sedikit kontroversi berkenaan dengan beberapa buku di dalam Kudaka Nikaya. Apakah mereka masuk ke dalam Sutta Pitaka atau mereka masuk ke dalam Abhidhamma. Nah, kalau oleh para Majjhima Bhanaka, mereka masuk ke dalam Sutta Pitaka dan semuanya yaitu 15 buku. Sementara oleh para pengulang dari tiga nikaya, ya hanya 13 buku yang mesti dimasukkan ke dalam Abhidhamma. Nah, itu pendapat yang berbeda. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bante. Belum ya. Nah, kemudian khotbah Sang Buddha juga bisa disebut sebagai Pancawida. Ya, Pancawida. Kalau tadi kan Tiwida, yang Caturwida nggak ada. Jadi ke dalam 4 hal nggak ada. Tetapi hanya ada dari satu hal yaitu Eka Rasa, yaitu satu rasa. Kemudian 2 hal adalah Dhamma Vinaya. 3 hal adalah ya Padama Buddha Wacana, Majjhima Buddha Wacana, dan Pacima Buddha Wacana atau Tipitaka. Kemudian ajaran Sang Buddha bisa dikatakan sebagai 5 hal. Nah, 5 hal ini disebut sebagai Nikaya. Nah, ini agak menarik. Nikaya. Nah, Nikaya ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, ada 5 Nikaya, tetapi pandangan di sini agak berbeda. Ketika ajaran Sang Buddha disebut sebagai Nikaya, menjadi 5 hal, oke. Maka yang pertama adalah, yaitu 3 Nikaya. Yang tadi telah disebutkan, 3 Nikaya, ada terutama 34 sutta. Ada 34 sutta. Kemudian kedua Majjhima Nikaya, yang tidak lain ada 152 sutta, tadi telah disampaikan. Kemudian ada Sangyutta Nikaya, yang tadi telah disampaikan bahwa ada 7.762 sutta. Ya, 7.762 sutta. Kemudian juga ada Anguttara Nikaya, yang terdiri dari 9.557 sutta. Jadi ada 9.557 sutta. Nah, kemudian, ini menarik, Kudaka Nikaya. Ternyata Kudaka Nikaya dalam kitab komentar dikatakan begini, Sakalang Vinaya Pitakang, Abhidhamma Pitakang, Kudaka Padadayo Cak Pubedasita Pancadasa Pabida Tapetwa Cataru Nikai Awasesang Buddha Wacanang. Jadi,
semua Vinaya Pitaka, semua Abhidhamma Pitaka, dan juga 15 buku yang telah disebutkan sebelumnya, yang diawali dari Kudakapada, semuanya kecuali 4 nikaya, semuanya masuk ke dalam Kudaka Nikaya. Maka ketika ajaran Sang Buddha dikatakan sebagai yaitu 5 nikaya, maka Kudaka Nikaya ini termasuk di dalamnya bukan hanya 15 buku, tapi juga Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka juga masuk ke dalam Kudaka Nikaya. Agak unik sih, kenapa dikatakan demikian. Tapi ini dikatakan di dalam kitab, terutama kitab komentar ya. Kita mesti mengacu pada kitab komentar untuk mempelajari sejarah berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Ya. Kemudian ajaran Sang Buddha juga bisa disebut sebagai Nawawidha. Nawawidha adalah 9 hal. Ketika dikatakan sebagai Nawawidha atau 9 hal, maka itu mengacu kepada 9 faktor atau 9 angga. Ya, 9 angga. 9 faktor itu apa saja? Yang pertama ada Sutta, ada Gya, ada Vyakarana, ada Gata, ada Udana 5, ada Itiwutaka 6, ada Jataka 7, ada Abhutadhamma 8, ada juga Vedala 9. Ada 9 bagian dari ajaran Sang Buddha yang disebut angga. Maka seringkali ajaran Buddha itu disebut sebagai Nawangga Satu Sasane. Jadi 9 faktor dalam ajaran Sang Buddha, ajaran Sang Guru Satu Sasane. Ada 9 faktor. Yang pertama Sutta, atau 9 faktor atau 9 jenis ya. Yang pertama adalah Sutta. Sutta itu adalah semua ajaran Sang Buddha yang di situ ada istilah sutta. Misalnya apa? Dalam Sutta Nipata itu kan ada Manggala Sutta, ada Ratana Sutta. Kemudian dalam seluruh khutbah di dalam 3 nikaya, ada Brahmajala Sutta, ada Ambada Sutta, Samanyapala Sutta, Mahaparibhana Sutta, dan sebagainya. Seluruh khutbah di dalam Majjhima Nikaya yang semuanya adalah sutta. Nah, semua ajaran Sang Buddha yang di situ ada nama sutta, maka disebut sebagai sutta. Ya, disebut sebagai sutta. Walaupun di dalamnya terkadang hanya ada syair yang juga bisa disebut sebagai gata. Tetapi ketika namanya adalah sutta, maka disebut sebagai sutta. Itu yang pertama, sutta. Yang kedua, ajaran Sang Buddha juga ada satu bagian yang disebut sebagai Gya. Apa itu Gya? Gya mengacu kepada sutta yang di dalamnya ada syair. Jadi sabampi saga takang sutang geyanti weditabam. Jadi semua sutta yang di sana ada syairnya, maka harus dimengerti sebagai Gya. Nah, di sini seperti contohnya apa? Tadi ada Ogatarana Sutta. Ya, Ogatarana Sutta. Sana selain sutta, selain ada nidana, ada ewang mesutang, ekang sama yang bagawa, ada prosanya, tapi juga ada syairnya. Ada syairnya yang diberikan oleh sesosok dewa dan juga jawaban dari Sang Buddha berupa syair. Maka itu disebut sebagai Gya. Jadi semua ajaran Buddha yang ada hanya sutta yang ada syairnya maka disebut sebagai Gya. Kemudian semua ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan penjelasan apapun itu, dengan penjelasan, semua itu disebut Vyakarana. Nah, jadi Vyakarana itu sangat lengkap sebenarnya. Karena semua yang ada penjelasan maka disebut Vyakarana. Kemudian semua khutbah Sang Buddha yang disebut sebagai syair yang berisikan yaitu murni syair, maka itu adalah gata.
Misalnya apa? Dhammapada, Teragata, Terigata, Jataka, kemudian dalam Khuddaka Nikaya banyak, termasuk nanti ada beberapa suta dalam Sutta Nipata yang memang murni syair, seperti Ratana Sutta, ya, Karanya Meta Sutta, kemudian ada yang Pariyana Waga, Adaka Waga, itu semua itu merupakan syair, gata. Kemudian juga ada beberapa sutta yang di dalamnya ada syair-syair yang mengekspresikan sebuah kebahagiaan. Itu disebut sebagai udana. Yaitu seperti dalam kitab Udana. Sang Buddha setelah melihat sebuah peristiwa, setelah mendengarkan sebuah peristiwa, muncul itu semacam ekspresi kebahagiaan. Ya, somanasanya, somanasanya, pengetahuan berkenaan dengan kebahagiaan yang muncul dari peristiwa tertentu. Nah, Sang Buddha mengucapkan syair berupa ekspresi kebahagiaan, maka disebut sebagai udana. Kemudian ada khotbah-khotbah yang disebut sebagai itiwutaka. Itiwutaka adalah yang telah diucapkan. Demikian yang telah diucapkan. Seperti apa? Seperti misalnya itiwutaka. Itu diucapkan oleh Sang Buddha. Tapi kemudian tidak didengar. Seperti dalam khotbah lain kan ewang misutang. Demikianlah yang telah saya dengar. Nah, tapi yang telah diucapkan, ya, telah diucapkan oleh apapun sutta yang di situ diawali dengan apa? Wutan hei tang bhagavata. Demikianlah ini telah dikatakan oleh Sang Bhagava. Maka disebut itiwutaka. Kemudian jataka, atau kehidupan lampau Sang Buddha, atau Bodhisattva maksudnya. Itu juga salah satu bagian dari atau salah satu jenis ajaran Sang Buddha, disebut jataka. Kemudian ada beberapa ajaran yang berupa keajaiban, atau berupa sesuatu yang kata ajaib, sesuatu yang mengagumkan. Nah, itu disebut abhuta dhamma. Contohnya misalnya di dalam salah satu khutbah dari Majjhima Nikaya, yaitu Acarya Abhuta Dhamma Sutta, yaitu apa yang disampaikan oleh Bhante Ananda berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha, bahkan ketika beliau masih bodhisattva. Ketika misalnya bodhisattva lahir, masuk ke dalam kandungan ibundanya dengan sakti, dengan perhatian. Kemudian terjadi ada gempa ketika beliau lahir. Semua itu adalah abhuta dhamma. Sesuatu yang berisikan abhuta atau hal-hal yang bersifat ajaib. Bersifat yang sangat mengherankan, abhuta dhamma. Kemudian yang terakhir adalah vedala. Ada khutbah-khutbah yang isinya adalah tanya jawab. Semua khutbah yang isinya tanya jawab disebut vedala. Contohnya adalah apa? Cula vedala, maha vedala. Jadi cula vedala adalah khutbah tanya jawab antara Bhikkhuni Dhammadina dengan mantan suaminya Wisaka. Atau maha vedala, khutbah berisikan yaitu tanya jawab antara Bhante Sariputta dengan Bhante Kodita, ya, di dalam maha vedala. Sama Didi, ya, Bhante Sariputta dengan para bhikkhu lainnya. Sakapana Sutta yaitu khutbah pertanyaan Dewa Saka yang kemudian dijawab oleh Sang Buddha. Ada tanya jawab di sana. Maka khutbah-khutbah yang isinya adalah tanya jawab yang membuat ikatan kebahagiaan karena makna dari pertanyaan dan jawaban itu sangat dalam, maka disebut sebagai vedala. Maka ajaran Sang Buddha juga disebut sebagai 9 angga atau 9 faktor yang sering kali disebut sebagai nawangga satu sasana.